Sahabat, seberapa sering Anda mendengar frasa ini? Kambing hitam. Tentu yang dimaksud bukan kambing dengan warna bulu hitam, tetapi seseorang yang dijadikan tumpuan kesalahan padahal tidak bersalah. Kambing hitam eksis dari masa ke masa, tidak kecuali masa kini yang sudah memiliki gaya hidup modern serba digital. Dalam info dan opini kali ini, Pendeta Wenata Sairin melalui tulisannya mengingatkan kita agar waspada terhadap frasa yang satu ini. Tulisan ini dimuat di halaman Facebooknya dengan judul "Kambing Hitam Itu Menghitamkan Kehidupan". Saya Uli Manalu. Mengawali tulisannya, sahabat, Pendeta Wenata Sairin mengutip pernyataan John F. Kennedy, "Not to fix blame for the past, but to fix the course for the future." Ada banyak di antara kita yang suka membuat alasan atau mencari kambing hitam. Misalnya, seseorang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk wawancara dan gagal dalam pencalonan menjadi direktur sebuah perusahaan, mencari alasan atau kambing hitam. Ia mengatakan, pertanyaan dalam wawancara itu terlalu mengada-ada dan tak ada berkaitan dengan tugas-tugas seorang pimpinan. Atau ia beralasan, ruangan tempat wawancara terlalu dingin, sehingga konsentrasinya buyar. Bisa juga ia mengatakan, ia sengaja diskenariokan tidak lulus dalam wawancara karena ia berasal dari etnis tertentu. Ia sama sekali tidak mau mengakui bahwa ia sebenarnya tidak siap menghadapi wawancara itu. Ia menganggap wawancara tersebut sekadar formalitas dan yakin akan lulus. Sahabat, mencari excuse, alasan pemaafan, atau menghidupkan kambing hitam agaknya telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan umat manusia. Realitas itu terjadi hampir di semua aspek kehidupan kita, bukan hanya di dunia politik. Yang dijadikan kambing hitam bisa apa saja, bisa keadaan, zaman tertentu, orang per orang, benda-benda, dan sebagainya. Uraian dalam Alkitab tentang Hawa yang memakan buah yang dilarang oleh Allah memberikan afirmasi bahwa hal yang berkaitan dengan kambing hitam itu adalah cerita yang sudah terjadi dalam awal sejarah manusia. Dalam Alkitab diceritakan tatkala Allah mendesak Adam dengan pertanyaan, mengapa ia memakan buah yang dilarang itu? Adam tidak sportif. Adam mengatakan kepada Allah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberikan kepadaku buah itu, maka ku makan. Adam mencari alasan pembenar kesalahannya. Adam malah melahirkan kambing hitam. Sahabat, kisah tentang excuse dan kambing hitam ini kemudian menjalari relung-relung sejarah kemanusiaan dari waktu ke waktu, menembus abad dan zaman, bahkan tetap hadir dalam peradaban modern sekarang. Bagi Adam di zaman itu, perempuan bernama Hawa itulah penyebab dia tergoda. Jika dielaborasi, kambing hitam dalam kasus buah terlarang itu bisa meluas, tidak hanya berhenti pada Hawa. Dalam zaman modern, kambing hitam juga bisa amat luas dan menambah kerumitan dalam memahami esensi sebuah permasalahan. Memang, kita harus berupaya untuk tidak membuat excuse atau menghidupkan kambing hitam, ataupun mempersalahkan sesuatu atau seseorang apabila kita mengalami kegagalan. Kita harus merancang sebuah program dengan lebih baik, cermat perhitungannya, jelas konsekuensi dan risikonya. Kita bisa membuat plan A, B, atau C dengan berbagai kalkulasinya. Jika sebuah program dalam pelaksanaannya kurang berhasil atau gagal, tak usah kita membuat excuse atau mencari kambing hitam. Kita analisis saja penyebabnya dan kita cari jalan keluar lain. Di zaman pandemi ini juga kambing hitam banyak berkeliaran. Ada juga kelompok yang secara sadar membuat kambing hitam, sehingga pamor pemerintah bisa jatuh di mata rakyat. Pada semua level, anehnya ada kambing hitam. Ada keluarga yang sudah beberapa hari tidak bisa makan, tetapi ia gagal mendapat bansos atau BLT. Peran kambing hitam di mana? Nama warga itu tidak terdaftar di wilayah tersebut sehingga ia gagal menerima bantuan. Pada sebuah dunia yang modern, berkeadaban, ketika profesionalisme, intelektualisme, moral, agama makin mengemuka mewarnai kehidupan manusia, maka kambing hitam tak boleh lagi dilahirkan. Kambing hitam itu menghitamkan kehidupan. Akhlak mulia manusia tak boleh dicemari oleh kambing hitam.
Sahabat, kalimat penutup dari Pendeta Sairin untuk Anda. Selamat berjuang, God bless. Demikian tulisan Pendeta Wenata Sairin dalam info dan opini kali ini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami. Sampaikan komentar Anda melalui kolom komentar dan sampai jumpa.